Horas Mahubata Ganupan, masih di wilayah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Tepatnya kami berada di Kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun. Tim Kata Budaya Kata Siapa menyapa sahabat budaya semua, dan di episode kali ini kita akan berbincang tentang warisan budaya tak benda, tari huda-huda. Tari huda-huda adalah tari tradisi yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Dan bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber yang akan menjelaskan, yang akan memberikan gambaran tentang tari huda-huda. Di sebelah saya ada Bapak John Brinson Purba. Beliau adalah maestro tari tradisi huda-huda. Kemudian di sebelah paling kiri ada Ibu Sadariah Masinaga. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun. Betul ya Ibu? Iya. Kita akan berbincang tentang tari huda-huda, salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sumatera Utara. Kita akan berbicara terlebih dahulu tentang sejarah tari tradisi ini. Kepada Bapak John, saya sebutin Bapak John saja ya Pak. Iya. Bolehkah sedikit dijelaskan tentang sejarah tari tradisi huda-huda hingga pada akhirnya tarian ini terus berkembang sampai saat ini? Horas Mahubata Ganupan. Horas. Lebih dulu kita dari mana itu asalnya huda-huda, kan gitu. Kalau asalnya huda-huda itu, kalau bagi orang Simalungun, pada zaman dahulu, atau filosofinya lah saya bilang ya, filosofinya itu pada waktu kerajaan Naguru memimpin Kabupaten Simalungun. Dulu Simalungun ini bukan Simalungun namanya, ini Naguru. Karena peninggalan-peninggalan Naguru itunya disebut sima-sima dalam bahasa Simalungun. Itulah disebut menjadi Simalungun. Peninggalan-peninggalan Naguru itu menjadi Simalungun. Kenapa jadi Simalungun? Itu karena ada penyakit, istilahnya kalau zaman sekarang COVID lah itu. Pada waktu itu disebut penyakit sapar namanya. Naburi, sapar dalam bahasa Simalungun. Jadi peninggalan yang sedikit-sedikit itulah peninggalan-peninggalan Naguru itu menjadi disebut sima-sima. Berarti sima-sima itu kan peninggalan. Jadi lungun itu rindu. Makanya disebut Simalungun. Kalau enggak Nagurnya dulu. Mengenai sejarah terjadinya huda-huda itu tadi, ya kan Bu, begini. Waktu meninggal anaknya Raja Nagur pada zaman dahulu kala, ya, permaisuri nggak dikasih dikebumikan anaknya, orang itu aja nya anaknya. Yang penerus raja kan mesti anak itu tadi yang meninggal itu kan. Jadi karena meninggal kan, jadi nggak dikasih dikebumikan. Jadi karena nggak dikasih dikebumikan, datanglah yang peminum-peminum tua pada zaman waktu itu, peminum tua, diambilnya lah apa? Kalau istilahnya, kalau sama kami, ulapah ni pining katanya. Kalau bahasa Indonesia disebut itu apa? Pelapah pinang. Itulah dibentuk menjadi seperti topeng, dibikin lubangnya kan. Jadi ada seorang lagi, ada katanya patung enggang di rumahnya. Oke, ku bawa nanti. Tapi serentak pergilah kita ke rumah bolon katanya dalam bahasa Simalungun. Kalau bahasa Indonesia ke istana lah itu. Jadi dibawa orang itulah yang dibikin orang itulah yang terbuat dari dari kulitnya pinang itu, dibentuk menjadi topeng, dibikinlah ijuk sebagai rambutnya, kan baru ada di rumah seseorang ini lagi ada patung enggang. Dibawa orang itulah ke istana.
Jadi sampai di istana karena belum dikubur itu atau belum dikebumikan anaknya raja itu, permaisuri ini selalu menangis terus. Datanglah ini tukang peminum-peminum tua tadi yang dari ladang itu, dimain-mainkan orang itu. Jadi maksudnya untuk menghibur? Iya, untuk menghibur. Pada berdirilah ini permaisuri karena kemana asiknya kan, enak diri tengok orang jadi itu kan. Mengalihkan ya Pak? Iya, untuk mengalihkan. Pada waktu dia berdiri menari-menari, apanya terjatuh? Sarungnya istilahnya terjatuh. Karena terjatuh, makanya pergi dia ke kamar, ada kamar khusus. Pergi dia ke kamar khusus, datanglah semua pengetua kampung, semua pejabat-pejabat istana. Pejabat-pejabat istana ini dia apalah? Angkat jenazah. Iya, dia angkat jenazah baru bisa dikebumikan. Kalau enggak dikasih dikebumikan. Itulah dasarnya, itulah filosofinya filosofinya huda-huda itu. Baru lama kelamaan ya, ini menjadi diperbaharui orang itu, jadi terbuatlah dibikin dari kayu. Kan, kemana lah dibikinlah topeng bentuk perempuan satu, baru bentuk laki-laki, gitu. Itulah enak lah. Baru itulah dasarnya. Baru fungsinya huda-huda ini adalah penghibur. Makanya pada zaman dahulu kala, baik itu untuk duka cita, walaupun sukacita, ini dipakai. Tapi secara umum dipakai pada kerajaan, khusus untuk untuk kerajaan. Lama kelamaan sampai sekarang bisalah dipakai kepada istilahnya ke masyarakat, bisa, tapi terutama pada orang yang meninggal. Itulah apanya. Jadi awalnya memang hanya untuk kalangan kerajaan ya Pak. Kemudian semakin seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah dipergelarkan di masyarakat juga gitu. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ngerilah, kemana lah ngerinya? Akibat udah ada ini musik musik modern ini, musik tradisi pun jadi jadi berkurang lah. Tapi ya masih ada sampai sekarang yang orang-orang tua masih minta itu, tapi nggak pala seperti yang 10 tahun yang lewat gitu loh. Tapi masih main. Tapi kalau kita main huda-huda, enak loh. Enaknya itu kan penari topeng itu kan adalah menghibur. Enak. Ini komposisi tariannya seperti apa sih Pak? Kalau boleh. Kalau mengenai tari ada langkahnya itu loh. Iya, artinya ditarikan oleh berapa orang kemudian. Kalau penarinya itu ya 3 orang. Satu untuk huda-huda, itu yang memakai patuk enggang itu, baru topeng laki-laki 1 orang, baru topeng perempuan 1. Jadi 3 orang ya. Tapi yang terutama di situ itu pemain huda-huda itu yang megang patuk enggang itu harus ada langkahnya itu loh. Istilahnya kalau kami cakap Simalungun, lakasi tolu-tolu. Lakasi tolu-tolu. Iya, mesti tahu itu langkah 3 katanya dalam kalau di pencak silat ada itu langkah 3. Makanya kalau pemain huda-huda itu tahu dia apa langkah 3-nya itu, tahu dia pencak lah, gitu. Kemudian ada iringan musiknya gitu atau? Ada. Oh ada ya. Iringannya itu ada.
memakai serune sama gendang. Serune dan gendang. Kalau serune dia inilah itu serune. Oh, ini namanya serune. Iya. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari tradisi. Tari huda-huda tadi. Boleh dicoba ya, Pak? Oh, boleh. Boleh. Gini ya. Itu. Oke, dah cukup. Ada yang mau coba? Tim KBKS ada mau coba? Nanti aja. Baik. Oke. Jadi durasinya berapa lama Pak setiap kali memainkan alat musik sekaligus tari huda-huda ini? Kalau biasanya durasinya sekitar 9 menit, 10 Oh, itulah. nggak terlalu lama ya? Iya. Karena kalau zaman sekarang karena di Kemalangan itu ataupun walaupun di pesta pada waktu duka cita itu kan waktu terbatas. Mau juga entah 6 menit, 7 menit gitu. Jadi kalau waktu sukacita ya kan terbatasnya waktu tergantung banyaknya acara. Iya. Gitu ya. Iya, artinya tari huda-huda ini sekarang pun sudah tidak lagi sebagai untuk hiburan ketika ada yang anggota keluarga yang meninggal gitu ya. Iya. Oke. Kalau untuk pelestariannya sendiri sampai sekarang suka dipergelarkan Pak? Memang zaman sekarang kurang lah, tapi masih ada. Masih ada ya? Iya. Terutama apalagi dia orang kaya, istilahnya pada orang yang meninggal. Orang kaya mau juga nih dipanggil udah. Tapi sekarang di perkawinan ataupun di pesta sukacita mau juga nih dipakai huda-huda. Oke, saya boleh beralih ke Ibu Sada ya? Iya, ini terkait pelestarian daripada tari tradisi huda-huda Ibu. Ini kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2014 ya. Jadi sudah 10 tahun itu penetapan ini dan kondisinya sekarang masih bertahan Ibu ya? Masih. Oh ya, masih bertahan. Nah, kemudian untuk pelestariannya sendiri gimana Bu untuk di Kabupaten Simalungun ini? Untuk pelestarian huda-huda, terutama yang di bawah naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita tetap membina generasi muda melalui sanggar-sanggar, Bu. Ketepatan kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki tim seni budaya. Nah, jadi anggota kita ini, tim seni budaya ini tetap lebih memahami huda-huda dan bisa juga menampilkan huda-huda. Jadi program kita dari Dinas Kebudayaan itu tetap kita lestarikan melalui sanggar-sanggar dan juga pada tahun 2022 kita dari Dinas mengadakan festival pagelaran huda-huda. Nah, jadi setelah itu kan setiap tahun kita ada hari besar, contohnya hari libur hari raya. Kita membawakan tortor huda-huda ini di Pantai Bebas Parapat. Jadi kalau memang huda-huda ini kita bawakan, banyak kalangan yang senang melihatnya. Karena sudah hampir tidak semua lagi yang bisa memainkan huda-huda ini. Nah, jadi kalau kami mainkan itu di contohnya pagelaran hiburan di ruang terbuka Parapat, itu anak-anak pada mendekat, Bu. Mereka ingin tahu itu apa sih. Oh iya, gitu. iya.
aja Bu. Ya artinya apakah program ini dilaksanakan secara berkala? Itu tadi ada festival, kemudian ada pergelaran gitu ya untuk tari huda-huda. Ini sebetulnya dilaksanakan secara berkala atau ketika ada momen atau event tertentu gitu untuk dipergelarkan? Ada momen tertentu. Contohnya kita seperti tadi tahun-tahun belakangan ini kita diundang melalui pagelaran seni budaya. Contohnya di hari ulang tahun Kabupaten Asahan kita diundang. Jadi kita juga menampilkan huda-huda itu Bu. Kenapa kita tampilkan? Karena kita Kabupaten Simalungun mempunyai tradisi untuk menghibur. Memang pada zaman dulu itu dibawakan pada saat duka cita. Tapi sekarang dibawakan juga untuk sukacita, untuk menghibur. Untuk menghibur, baik. Oke. Sebenarnya kalau dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri, ada satu kiat khusus gitu nggak Bu, supaya terutama anak-anak muda ya itu mengenali kemudian mereka akan peduli gitu dengan seni tradisinya. Salah satunya seni tradisi huda-huda ini. Kami mengenalkan itu melalui sanggar Bu. Melalui sanggar ya. Karena sanggar-sanggar kita juga bukan hanya dari yang manusianya tanda kutip ya Bu, yang suku Simalungun. Sanggar yang ada di dinas kita itu berbagai suku. Jadi mereka juga ingin tahu. Dan mereka juga antusias untuk belajar huda-huda. Kami dari dinas siap kapan saja dibutuhkan dari sanggar-sanggar, kami turun Bu. Kami datang untuk melatih mereka dan mengajarkan bagaimana langkah-langkah yang disebutkan Bapak tadi. Iya, artinya sifatnya terbuka gitu ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian dari dinas sendiri apakah ada satu program atau kegiatan yang sifatnya kolaboratif gitu? Seperti misalnya dinas bersama komunitas atau sanggar, kemudian dinas bersama pihak swasta atau dinas kabupaten bersama dengan dinas di bawah provinsi seperti itu. Apakah ada yang sifatnya yang kolaboratif gitu Bu? Kolaboratif untuk tahun ini kita seringan diundang Bu. Contohnya untuk bulan Mei nanti kita ada festival teh di Sidamanik, kita diundang. Nah, kita juga membawakan festival huda-huda tersebut. Jadi supaya kita lebih mengenalkan ke masyarakat terbuka. Betul. Gimana sih huda-huda itu? Iya. Oke. Kalau boleh tahu sudah ada berapa komunitas untuk seni tradisi terutama ya Bu ya di Kabupaten Simalungun ini? Kalau untuk di Kabupaten Simalungun yang sudah terdata 27 sanggar. 27 sanggar ya. Dan itu semuanya sanggar itu tidak hanya seni tradisi gitu ya, tapi seni pertunjukan. Kalau mengenai sanggar, banyak sanggar itu yang mempelajari semua tari lah di situ, bukan hanya tari Simalungun. Cuma diutamakan ya tari Simalungun lah. Itu aja. Iya. Oke. Satu lagi untuk Ibu Sada. Kita tahu ya bahwa generasi muda itu adalah elemen penting gitu karena bisa dibilang mereka ini adalah estafet gitu ya Bu ya. Nanti yang akan melanjutkan upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah terutama ya, baik itu di kabupaten, kota, provinsi, kemudian kami di pusat gitu. Ibu, adakah satu pesan khusus gitu untuk sahabat budaya generasi muda terutama itu supaya mereka lebih yang pertama lebih mengenali, kemudian setelah mengenali pasti tentunya akan punya rasa peduli gitu untuk ikut melestarikan kebudayaan mereka sendiri. Pesan ini ya Bu ya. Harapan saya untuk generasi muda, terutama masyarakat yang ada di Simalungun, mari kita pelajari seni budaya Simalungun kita, seni tradisional kita, khususnya huda-huda. Kalau tidak kita lagi yang melestarikan, siapa lagi? Jadi, kalaupun seni budaya kita Simalungun ini tetap lestari, otomatis jati diri kita tidak hilang. Mari kalau tidak kita siapa lagi? Mari kita mulai sekarang, kita cintai budaya kita. Itu saja pesan dari saya untuk muda-mudi kita. Iya, dan itu tidak hanya berlaku untuk muda-mudi di Kabupaten Simalungun saja ya Bu ya, tapi untuk di seluruh Indonesia. Iya. Pak Jam terakhir Pak. Iya. Kalau menurut Pak Jam secara pribadi, sebagai seorang maestro, kemudian sebagai seorang pelestari seni tradisi, menurut Pak Jam idealnya seperti apa sih upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
supaya seni tradisi kita ini tetap ada gitu, keberlanjutannya, eksistensinya, kemudian nanti generasi-generasi selanjutnya juga tetap mengenali gitu. Lalu mereka nanti akan ikut ambil bagian ikut juga melestarikan seperti itu. Oh, Kalau menurut kasih. Pak John secara pribadi. Terima kasih. Kalau kami terutama yang punya sanggar di Kabupaten Simalungun ini, ya, maunya pemerintah itu memperhatikan pemerintah pusat, contohnya dari Kemendikbud, Kementerian Pusat. Entah apa komunitas budaya itu, permintaan sanggar itu, kalau bisa maunya ada bantuan dari pemerintah. Karena untuk membina sanggar ini susah. Bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, tapi yang paling penting istilahnya berupa contohnya peralatan untuk sanggar itu. Istilahnya kalau kami orang Simalungun, ya istilahnya kostumnya itu maklumlah harga-harga ulos ataupun hiu itu mahal kali loh, Bu. Mahal. Mau satu hiu aja 700.000. Terutama untuk pakaian penari untuk perempuan. Kan ngeri. Bulangnya itu lagi. Apanya lagi, suri-surinya lagi, ragi panennya lagi. Selain bajunya lagi, ngeri. Mau 1,5 juta satu penari. Jadi inilah kalau himbauan kami sanggar lah. Lagi pula saya punya sanggarnya, ya. Nama sanggar kita Sanggar Seni Inggo Masagal. Itu di Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun. Sanggar Seni Inggo Masagal. Oke, baik. Jadi kalau bisa komunitas budaya itu maunya ada dari pusat. Itu himbauan saya. Lagi pula kalau udah lengkap semua peralatan itu, untuk generasi-generasi pun mau ikut. Ini kemana pula udah biaya-biaya untuk minum, untuk latihan, biaya latihan aja udah susah juga nya. Ini karena pengorbanannya kami yang punya sanggar ini sekarang. Pengorbanan yang mengandalkan pengorbanan. Kemana biar jangan hilang budaya itu. Itulah ngerinya. Daripada hilang, oke lah. Bagusanlah dari apa kita ke keikhlasan kita lah. Oke. Gitu, tapi itulah himbauan aku. Lebih kepada dukungan ya Pak ya? Ya, lebih kepada dukungan. Iya. Baik Boleh itu dicatat lebih. baik itu pemerintah, baik pun itu entah pengusaha-pengusaha yang ada senimannya, ya maulah dibantu kami ini orang-orang sanggar ini, baik entah perantau-perantau yang saksi di perantauan, ya bantulah kami. Nanti dibilang nanti kami apa seniman terlantar. Oke, terakhir Pak untuk Pak John. Iya. Ada pesan khusus nggak Pak untuk teman-teman pelestari budaya? Artinya yang akan meneruskan kiprah Pak John untuk terus melestarikan seni tradisi. Jadi tidak hanya seni tradisi Huda-Huda saja gitu, tapi seni tradisi yang lain. Iya. Himbauan saya terhadap generasi muda, biar jangan hilang budaya kita itu, biar nampak jati diri kita. Tolonglah diikuti apa yang dilaksanakan oleh sanggar. Kalau nggak ada jati diri kita, kan malu kita. Nampaklah dari seni
seni kita itu nampak jati diri kita. Kan gitu loh, Iya. Bu. Pakai bahasa Simalungun boleh Pak? Iya. Hubani generasi muda pangintuaku. Ase ulang magu budaya Simalungunai. Ya perlajari na siyama na poso apalagi terutama agay persikola sonari ang buboy mulai SD ia jari ma hubani roh kube sanggar jana ia jari ma homa na sandia asedong seni ibani nyomba asetarida jati diri ni nyombata maningondo iperlajari budaya atap peseni Simalungun. Jadi pangindo aku ya hita pe yang gota sanggar na adong i Kabupaten Simalungunon ya ajari hita mga nyombata atik na isip na roh kube sanggarta ajari hita seni naboy benota hubani nyombata ase ulang mago seni dan budaya Simalungunai ay mga pangindo ako oras ma ibata ganupan. Iya. Oke, sahabat budaya, itu tadi pesan dari seorang maestro untuk sahabat budaya semua. Ada versi bahasa Indonesia, ada juga versi bahasa Simalungunnya ya Pak ya. Iya, terima kasih untuk berkenan waktunya Ibu Sada, Pak John sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami. Kita cukupkan untuk bincang-bincang terkait warisan budaya tak benda Indonesia episode kali ini. Sahabat budaya jangan lupa untuk selalu ikuti sosial media Instagram, Facebook di @lindungibudaya dan @budayasaya. Dan kanal YouTube di Pelindungan Kebudayaan juga untuk mengikuti informasi seputar pelestarian kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun. Media sosialnya ada di Disbud Parekraf Kabupaten Simalungun. Jangan lupa diikuti. Dari kami pamit undur diri. Bahasa Simalungunnya untuk sampai jumpa lagi Pak, boleh Pak? Mulak mahanami pazupa peholi hita. Mula malobe hita atape mula peholi hanami pazupa pe hita. Baik, kita akan ketemu di episode selanjutnya. Selamat sore untuk teman-teman sahabat budaya. Bila tapi budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.